Halo, berjumpa lagi di channel MF Bird Farm. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit setelan untuk memancing ikan bawal. Sebelum lanjut nonton videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video yang akan datang di MF Bird Farm. Ini akan saya simulasikan dengan gambar. Itu yang garis atas yang PA itu permukaan air, yang bawah saya berikan simbol DK itu dasar kolam. Ini saya sedang menggambar ikan. Simulasinya itu adalah bentuk ikan tapi kayak angka 8 yang terbalik. Anggap saja itu ikan bawalnya. Ini bulatan yang ada di permukaan air tentunya itu pelampung. Dan ini yang garis turun tadi itu merupakan senar. Dan yang saya beri titik itu adalah umpan. Itu yang titik kedua timah. Oh iya, ini untuk setelan ngapung atau tidak dasar. Jadi umpannya itu berada kurang lebih 10 sampai 20 atau 15 sentian dari dasar kolamnya. Nah, itu saya beri garis dengan 2 anak panah. Itu merupakan jarak umpan dengan dasar kolam. Kurang lebih yaitu 10 sampai 15 atau 20 sentian. Dengan metode ini kita harus rajin untuk mengebom. Nah, ini titik-titik itu saya simulasikan sebagai bomnya. Misal kita menggunakan ulat Hongkong, itu jadi kita bom 1 atau 2 biji ulatnya itu, tapi terus selama dengan selang kurang lebih 10 detik sekali kita jatuhkan bom itu. Jadi bom itu jatuh di satu titik dengan waktu yang frekuensi waktu sekitar 10 detikan tadi, setiap 10 detik. Maka ikan akan otomatis mengejar bom dan akan memakan umpan kita. Ini yang kedua, saya gambar dulu ikannya, walaupun bentuknya kayak kecebong gitu. Itu senarnya yang saya garis ke bawah itu, anggap saja senar. Dan ini umpannya. Itu yang titik kedua timah. Ini saya berikan keterangan umpan. Itu timahnya. Oh ya, untuk jarak timah, kalau untuk setelan ini kan yang setelan ngepres atau tidak glosor ataupun tidak ngambang. Umpan itu benar-benar berada di dasar kolam pas. Nah, itu yang titik-titik itu bom. Dengan setelan ini kita tidak perlu sering-sering mengebom. Kita beri jarak misal 10 menit atau 5 menit sekalipun tidak masalah. Karena kalau umpan di bawah itu tidak ngebom pun akan dimakan. Nah, ini setelan yang ketiga, setelan glosor atau ndlosor. Itu timahnya. Timah berada di dasar kolam. Dan kail pun juga berada di dasar kolam tapi berada di depan timah kurang lebih ya 20 sentian. Tapi selera itu mau diglosor berapa senti. Untuk setelan glosor ini
Kalau menurut saya sarankan timahnya itu jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh nanti respon pelampungnya itu akan sedikit lambat, jadi resiko tertelannya besar. Nah itu bomnya itu yang saya kasih titik-titik. Kalau glosor banget ini tidak ngebom pun tidak masalah, tapi ngebom lebih bagus karena tujuannya ngebom itu agar ikan itu mencicipi umpan kita. Dengan teknik glosoran ini biasanya ada beberapa umpan yang enaknya atau lebih bagusnya diglosor. Ini akan saya berikan rinciannya. Satu, yuyu atau kepiting sungai itu. Kedua, entung atau kepompong. Misal pongpong pisang atau pongpong dari buah alpukat. Ketiga, kacang presto. Dan keempat itu ya intinya kalau setelan ini untuk umpan yang berukuran besar. Kebanyakan kan pakai umpan alam. Kalau besar itu entah ular pace atau telur puyuh, itu biasanya mainnya ini pakai setelan glosor. Nah ini saya berikan apa ya, nama setelan glosor, tapi tadi yang awal-awal lupa tidak saya beri tulisan. Ini jaraknya, jarak kail dengan timahnya, plus minus bisa 20 atau berapapun bebas. Ini akan kembali ke setelan yang mengapung. Ini banyak disukai oleh pemancing yang biasanya menggunakan umpan kecil seperti kelapa, kelenteng, telur semut, ulet Hongkong, dan lain-lain yang umpan kecil lah intinya. Nah ini disimulasikan itu kail dan timahnya. Untuk jarak kail dengan timah itu kalau mancingnya itu di kambang itu dikasih jarak yang cukup jauh tidak masalah, 20 cm sampai 30 cm bagus. Itu ikannya yang kayak kecebong, itu ikan. Ini yang titik-titik itu untuk menggambarkan bom dari umpan. Diusahakan kalau ngebom itu satu titik di sekitaran pelampung kita, entah di belakangnya atau di depannya atau samping kanan kiri. Yang penting jangan jauh-jauh dari pelampung. Nah tujuannya ngebom, nah itu ngebomnya sering, maka umpan yang dibom itu akan berjatuhan secara terus-menerus sehingga memancing ikan. Ikan itu akan perlahan-lahan, ikan yang di dasar kolam akan naik mengejar bom kita. Jadi ikan itu dipaksa untuk naik. Karena ikan itu nantinya naik, maka secara otomatis umpan kita yang kita kembangkan itu nanti juga akan dimakan. Dengan setelan ini makannya itu bisa bagus nanti kalau dipraktekkan. Itu cuma kayak bergetar kambangan itu, pelampungnya itu seperti hanya bergetar, tapi itu sudah kena ikan, yang tidak perlu menunggu kambangan itu hilang. Dan kenanya itu di ujung bibir, jadi resiko putusnya itu kecil. Nah itu bomnya, intinya ngebomnya sering, 10 detik sekali atau 15 detik sekali itu harus menjatuhkan bom. 3 biji,
2 biji atau 4 biji, dilihat karakter ikannya gimana. Dibom dengan jumlah yang banyak responnya seperti apa, dibom dikit seperti apa, dicari sendiri. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.